Kenalin, nama aku Lisda Dwi Najwa. Nama aku Abdulur Rahman. Jadi kali ini aku dan Jalu bakal membahas dua novel nih, karya Ziggy Zasyazeoviena Zabriskie. Kira-kira novelnya apa aja ya? Nah, novelnya itu ada novel Di Tanah Lada sama Jakarta Sebelum Pagi. Nah, dua novel ini teman-teman udah pernah baca belum? Kalau belum, kita bahas sama-sama yuk. Yang pertama, kita masuk tentang penulisnya dulu nih. Jalu, kamu setahu apa sih tentang Ziggy ini? Jadi, tadi siapa namanya? Ziggy. Aduh, susah banget lagi. Zasyazeoviena Zabriskie. Emang unik sih namanya. Itu dia. Dia itu lahir di Lampung tanggal 10 Oktober tahun 1993. Nah, dia itu lulusan sarjana hukum dari Universitas Padjadjaran angkatan 2000. Jadi dari sini bisa kita lihat ya guys ya, kalau penulis itu bukan hanya lahir dari jurusan sastra, tapi melainkan nih dari sarjana hukum juga bisa nih guys. Oke, lanjut ke, by the way Jalu, kamu tahu nggak sih kalau Ziggy itu ternyata dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dan ketiga saudaranya ini namanya Ziggy semua. Ini baru tahu malah semenjak kamu kasih tahu. Ini jadi nambah pengalaman baru tahu lagi ya? nih. Iya. Oke, kalau gitu aku kasih tahu yang menarik nih tentang namanya. Selain dari 4 bersaudara itu namanya sama, ternyata ayah Ziggy ini terinspirasi dari sebuah album karya David Bowie nih. Judul albumnya The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars tahun 1972. Sedangkan nama keduanya nih yang panjang itu, yang unik itu terinspirasi dari film Zabriskie Point karya Michelangelo Antonio pada tahun 1970. Nah, jadi gitu nih singkat cerita tentang asal-usul namanya yang unik itu. Oke, Jalu, kamu tahu nggak sih novel pertamanya Ziggy itu novel apa? Nggak tahu, apa itu emang? Jadi yang pertama itu adalah novel Indigo Girl. Aduh, namanya nih kayak wet-wet banget ya gak sih? Nah, kita nggak mau ngebahas novel itu sekalian. Tapi sebelumnya nih, tahu nggak sih penghargaan yang didapat sama Ziggy? Apa aja tuh, coba sebutin nih. Yang pertama ada novel Di Tanah Lada nih, yang akan kita bahas. Dia menang juara kedua sayembara novel pada tahun 2015. Sedangkan tahun selanjutnya juga mendapatkan penghargaan yang sama nih untuk novel Semua Ikan di Langit. Kalau gitu kita langsung aja yuk masuk ke pembahasan novelnya. Silahkan Jalu. Nah, jadi ini kita mulai dari novel Di Tanah Lada dulu ya. Novel ini tuh menceritakan tentang seorang anak kecil nih berumur 6 tahun yang bernama Ava. Ava itu tinggal dengan keluarga yang mungkin bisa dibilang itu broken home. Karena ibunya itu sering mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh ayahnya Ava. Ava ini memiliki kakek yang bernama kakek Kia. Namun dalam novel tersebut kakek Kia mengalami sakit yang menyebabkan meninggal dunia. Nah, kehilangan kakek Kia memaksa Ava dan keluarganya itu harus pindah ke Rusunero. Nah, Rusunero itu apa sih? Rusunero merupakan sebuah perumahan kumuh di luar kota. Karena ayahnya yang egois dan terlibat judi dan tidak peduli pada anak kecil, bahkan anaknya sendiri. Nah, jadi itu Ava disisihkan seperti beban oleh keluarganya. Ya, meskipun hanya seorang anak kecil yang belum paham dunia, terus juga walaupun punya ibu yang baik nih, tapi Ava itu nggak dijamin perlakuan baik dari ayahnya. Ini nih yang mendorong Ava untuk mencari kasih sayang atau perhatian dari orang lain yang bisa memperlakukannya dengan baik. Nah, masyarakat itu mungkin menilai Ava aneh, karena seolah lebih dewasa daripada anak-anak sebayanya. Soalnya dia tuh kalau kemana-mana tuh sering menggunakan kosakata yang baku, terus juga sering nih bawa kamus bahasa Indonesia dalam hari-harinya gitu. Nah, terus singkat cerita nih, Ava ini ketemu sama seorang pengamen yang namanya itu unik banget. Cuman P gitu.
satu huruf doang. Nah, P ini merupakan seorang pengamen yang Alfa temui di warteg dekat Rusun Nero. Nah, P ini menganggap Alfa aneh karena gaya bicaranya itu formal banget. Nah, Alfa juga sebaliknya, ngelihat P aneh banget nih karena cuma punya satu huruf sebagai namanya. Nah, keanehan keduanya inilah yang membuat mereka ingin saling mengenal, terutama setelah mereka menemukan bahwa mereka tinggal di Rusun Nero dan memiliki ayah dengan sifat yang sama, kasar dan suka menyiksa anak-anaknya. Mungkin segitu aja kali ya cerita dari novel di Tanah Lada ini. Bisa lanjut lagi ke novel Jakarta Sebelum Pagi. Oke, jadi gitu tuh teman-teman, sekilas tentang novel di Tanah Lada. Kalau gitu kita lanjut ke novel Jakarta Sebelum Pagi. Novel Jakarta Sebelum Pagi menceritakan tentang Emina dan Abel yang berusaha untuk memecahkan teka-teki di dalam surat-surat misterius yang Abel temukan pada koleksi buku milik kakeknya. Awalnya, Emina menerima teror dari tetangga yang tinggal tepat di sebelah unit apartemennya, yang selama ini Emina kira apartemen tersebut tidak berpenghuni. Teror yang diterima Emina berupa balon, bunga hiasin, dan juga surat-surat yang aneh. Karena penasaran akan si peneror, Emina nih akhirnya mencoba untuk mencari tahu. Walaupun sudah diperingatkan oleh sahabatnya bernama Nisa untuk tidak mencari tahu siapa si peneror tersebut. Alih-alih takut, Emina justru sangat penasaran dengan rupa si peneror tersebut. Nah, kebetulan banget nih, tepat di seberang gedung apartemennya terdapat toko bunga yang bernama Keiko, yang ternyata terdapat kafe di dalamnya. Di dalam sana, Emina bertemu dengan Suki, gadis berusia 12 tahun yang ternyata bekerja di kafe yang diketahui milik keluarganya. Awalnya, Emina ini menanyakan tentang bunga hiasin kepada Suki. Tapi siapa yang sangka nih, ternyata Sukilah yang bertugas mengirimkan teror kepada Emina. Setelah banyak berbincang dengan gadis keturunan Arab dan Jepang tersebut, Emina pun akhirnya mengetahui bahwa si peneror merupakan tetangganya yang bernama Abel. Nah, alasan kenapa Abel melakukan teror kepada Emina bukan karena dirinya berniat untuk menguntit, melainkan teror yang Emina maksud merupakan cara untuk memulai komunikasi dengan wanita itu. Sedikit fakta unik nih tentang Abel. Abel ternyata merupakan korban perang saudara Aljazair yang mengidap fobia suara dan sentuhan akibat perang mengerikan tersebut. Nah, karena itulah Abel mencoba cara yang anti-mainstream untuk mulai berkomunikasi dengan Emina agar tak memicu fobianya kambuh. Dan surat-surat yang diambil dari buku-buku milik sang kakek menjadi salah satu alternatifnya. Karena surat-surat aneh itu, Emina pun penasaran siapa sih penulis surat dan siapa penerima surat yang dimaksud di dalamnya. Akhirnya, Emina dan Abel memutuskan untuk bersama-sama memecahkan teka-teki dalam surat-surat tersebut. Nah, kalian penasaran gak sih sama kelanjutan ceritanya? Apakah Emina dan Abel berhasil menemukan siapa penulis misterius tersebut? Nah, kalau misalnya penasaran, langsung baca aja ya novelnya. Oke, jadi gitu tuh cerita singkat dari novel Jakarta Sebelum Pagi. Gimana nih, Jalu? Seru nggak? Nah, itu ceritanya tuh hampir sama-sama gitu ya sama novel di Tanah Lada. Soalnya kan dia juga sama-sama menghadirkan tokoh anak nih dalam ceritanya itu. Bener banget. Terus juga di kedua novel ini tuh sama-sama ternyata menggunakan sudut pandang orang pertama. Terus juga di Tanah Lada juga dia pakai latarnya kota Jakarta. Terus juga Jakarta Sebelum Pagi kan dari nama judulnya udah Jakarta ya. Pasti kan juga dari latar tempatnya dia pakai Jakarta tuh. Bener banget. Nah, selain itu ternyata ada juga nih perbedaan-perbedaan dari kedua novel tersebut. Yang pertama, ternyata genre dari novel di Tanah Lada adalah genre keluarga. Ternyata dan genre di novel Jakarta Sebelum Pagi adalah genre misteri. Waduh, bertolak belakang banget ya. Iya. Nah, terus di novel Tanah Lada ini, Ava itu berasal dari keluarga harmonis nih.
Tapi kalau misalkan dalam novel Jakarta Sebelum Pagi, Emina itu berasal dari keluarga yang harmonis loh. Berarti beda banget kan sama Ava ini. Iya, sangat bertolak belakang deh pokoknya. Nah, Kalau gitu, Jalu, aku mau nanya nih, ada nggak sih kesan pesan atau gimana sih perasaannya setelah membaca novel di Tanah Lada ini, atau yang menyentuh apa deh dari novel di Tanah Lada? ya yang pastinya sih selain menarik ya, cerita dalam novel di Tanah Lada ini kan juga bikin sedih gitu. Karena kita lihat anak kecil gitu yang jadi tokoh utama itu selalu nyeritain tentang ayahnya yang jahat, terus suka main judi, terus juga pindah gitu ke sebuah rumah kecil yang bahkan tidak ada perabotannya supaya ayahnya itu bisa main judi gitu. Itu kan sebuah apa ya? Kasihan banget gitu, anak kecil yang harusnya dapat kebahagiaan di rumah, kebahagiaan dengan orang tuanya justru malah dapat perlakuan seperti itu. Udah gitu kan ayahnya juga sering gitu memperlakukan kasar sama ibunya Ava ini. Nah, kalau misalnya aku nih, dari novel Jakarta Sebelum Pagi, ada salah satu scene yang aku suka, yaitu gadis berumur 12 tahun, yaitu Suki, yang memiliki pemikiran dan kata-kata yang sungguh dewasa, bilang, bukannya menemukan orang yang bersedia menghabiskan waktu untuk mendengarkan kamu itu lebih penting daripada memaksakan diri untuk dilihat orang yang bahkan gak peduli. Nah, dari kata-kata Suki itu dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tuh yang kita butuhin bukan bagaimana pandangan orang-orang terhadap kita, melainkan yang kita butuhkan adalah seseorang yang dapat melihat kita apa adanya dan bersedia menjadi pendengar yang baik dari seluruh keluh kesah kita tentang dunia ini. Nah, kira-kira begitu nih guys pembahasan tentang dua novel karya Ziggy Zashazeoviena. Menurut kalian gimana nih? Seru dong ya? Mending buat yang masih pada penasaran, langsung aja lah baca novelnya dua-duanya. Bener banget. Kalau gitu, saya Lisda Dwi Nashwa. Saya Abzul Rahman. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Thank you guys.